Assalamualaikum saudaraku yang beriman. Mengejutkan, ternyata, batu Hajar Aswad pernah dicuri oleh kaum bangsa Arab. Bagaimana kisahnya? Maka sebelum itu jangan lupa tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan lonceng, supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, pencurian Hajar Aswad oleh Bani Karmat. Pada tahun 930 Masehi, kelompok ekstremis Bani Karmat menyerang Mekah dan mencuri Hajar Aswad. Batu ini dibawa ke wilayah mereka di Bahrain dan disimpan selama lebih dari 20 tahun. Setelah tekanan dari dunia Islam, akhirnya Hajar Aswad dikembalikan ke Ka'bah. Namun, batu ini sudah dalam kondisi pecah dan beberapa bagiannya hilang. Hingga kini, Hajar Aswad terdiri dari beberapa pecahan kecil yang direkatkan dengan bingkai perak. 4. Keutamaan dan makna Hajar Aswad. Hajar Aswad bukan sekadar batu biasa, tetapi memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Islam. Berasal dari surga, riwayat menyebutkan bahwa batu ini adalah batu dari surga. Menjadi saksi, hadis menyatakan bahwa Hajar Aswad akan menjadi saksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan iman. Simbol perjanjian dengan Allah, menyentuh atau mencium Hajar Aswad diibaratkan sebagai perjanjian kepada Allah untuk tetap berada di jalannya. Hajar Aswad adalah batu yang memiliki sejarah panjang dan penuh makna dalam Islam. Dari asalnya yang dikatakan berasal dari surga, hingga perannya dalam ibadah haji dan umrah, batu ini menjadi simbol penting dalam kehidupan spiritual umat Islam. Meskipun telah mengalami berbagai peristiwa, termasuk pencurian dan kerusakan, Hajar Aswad tetap menjadi bagian suci dari Ka'bah dan dihormati oleh umat muslim di seluruh dunia. 5. Kondisi fisik Hajar Aswad saat ini. Saat ini, Hajar Aswad bukan lagi berbentuk batu utuh seperti saat pertama kali diberikan kepada Nabi Ibrahim. Setelah mengalami pencurian oleh Bani Karmat dan berbagai peristiwa lain, batu ini kini terdiri dari 8 pecahan kecil yang direkatkan dalam bingkai perak. Bingkai ini dibuat pertama kali oleh Khalifah Abdullah bin Zubair dan diperbarui beberapa kali sepanjang sejarah Islam. Batu-batu kecil ini disusun dalam formasi yang tetap memungkinkan jamaah untuk melihat dan menyentuhnya. Saat ini, Hajar Aswad tertanam di sudut Ka'bah setinggi 1,5 meter dari tanah, sehingga dapat dijangkau oleh para peziarah yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. 6. Tradisi dan adab terhadap Hajar Aswad. Karena posisinya yang sakral, ada beberapa tradisi dan etika yang harus diperhatikan ketika berinteraksi dengan Hajar Aswad. 1. Menciumnya istilam. Jika memungkinkan, jamaah dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad langsung, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad. 2. Menyentuhnya dengan tangan. Jika tidak bisa menciumnya karena keramaian, cukup menyentuhnya dengan tangan, lalu mencium tangan tersebut. 3. Menyapanya dari jauh isyarat dengan tangan. Jika terlalu ramai, jamaah cukup memberi isyarat dari jauh dengan melambaikan tangan ke arahnya dan mengucapkan takbir. 4. Mengucapkan doa. Ketika mendekati Hajar Aswad, disunahkan untuk mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Atau Allahumma imanan bika wa tasdikan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa itibaan li sunati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku beriman kepadamu, aku membenarkan kitabmu, aku memenuhi janjimu, dan aku mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad. 7. Hajar Aswad dalam perspektif Islam. Dalam Islam, Hajar Aswad bukan sekadar batu biasa. Ada beberapa hadis yang menjelaskan keutamaannya. Hajar Aswad berasal dari surga. Rasulullah bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dalam keadaan lebih putih dari susu, tetapi dosa-dosa anak Adam menjadikannya hitam. Hadis riwayat Tirmidzi, akan menjadi saksi di hari kiamat. Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya Allah akan membangkitkan Hajar Aswad pada hari kiamat dengan memiliki 2 mata yang dapat melihat dan mulut yang dapat berbicara, yang akan memberikan kesaksian bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan benar. Hadis riwayat
Tirmidzi dan Ibnu Majah. Meskipun memiliki keutamaan, Islam mengajarkan bahwa Hajar Aswad tidak memiliki kekuatan mistis atau membawa keberuntungan. Ia hanyalah simbol ibadah kepada Allah, bukan untuk disembah. 8. Perbaikan dan pemeliharaan Hajar Aswad. Sepanjang sejarah, Hajar Aswad telah mengalami beberapa kali perbaikan, termasuk pada masa Khalifah Abdullah bin Zubair, dibuat bingkai perak untuk menahan pecahan batu. Masa Kesultanan Ottoman, bingkai perak diperbarui beberapa kali. Masa Kerajaan Arab Saudi, pemeliharaan rutin dilakukan agar tetap dalam kondisi baik, termasuk pemasangan kaca pelindung di sekitar Hajar Aswad untuk mengurangi kerusakan akibat gesekan jamaah. Pada tahun 2021, pemerintah Arab Saudi merilis foto resolusi tinggi Hajar Aswad untuk pertama kalinya, yang memungkinkan umat muslim melihat detail batu ini secara lebih jelas. Kesimpulan, Hajar Aswad adalah batu suci yang memiliki sejarah panjang sejak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. Batu ini bukan hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam ritual tawaf umat Islam. Meskipun telah mengalami berbagai peristiwa seperti pencurian dan kerusakan, Hajar Aswad tetap menjadi simbol spiritual yang dihormati oleh umat muslim di seluruh dunia. Dengan pemeliharaan yang terus dilakukan, batu ini akan tetap menjadi bagian dari Ka'bah dan ibadah haji hingga akhir zaman.